Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kenalin, nama gue Gustaf, asisten PDSRB. Pada kesempatan kali ini gue bakal kasih tutorial ke kalian terkait praktikum pertama dan kedua yang bahas tentang georeferencing dan lain sebagainya. Pertama-tama kalian buka dulu aplikasi ArcGIS ya, ArcGIS yang ArcMap ya, ArcMap bukan ArcGlobe atau ArcCatalog ya. Jadi pastikan kalian install yang benar ya, harus ArcMap. Ya, pertama-tama kalian akan menemukan bar seperti ini. Ini di close aja. Coy, ininya ngalangin. Gak apa ya? Gak bisa digeser dong. Udah gak apa-apa. Ya, jadi pertama-tama kita munculkan dulu katalognya, yaitu dengan mengklik Windows yang ada di sini. Kita klik Windows, lalu klik katalog. Lalu akan muncul bar seperti ini. Pertama-tama kalian connect to folder terlebih dahulu ya. Yang ada di sini nih, yang ada tanda folder plus ya, connect to folder, diklik saja. Lalu kita cari file di mana peta administrasi Bandar Lampung itu berada, yang berupa JPEG ya. Kalian cari tempatnya di mana nyimpannya sebelumnya. Nah, iya benar. Ingat-ingat di mana. Lalu klik OK kalau sudah ketemu foldernya. Nah, lalu kita klik tanda plus di sini. Lalu kita masukkan peta JPEG administrasi Bandar Lampung, di drag saja ke lembar kerjanya. Ya, nanti akan muncul bar seperti ini, unknown special reference, karena memang ini masih berupa JPEG dan belum dimasukkan koordinat sistemnya. Jadi ArcGIS belum bisa membaca di mana peta ini berada di titik koordinatnya. Lalu klik OK saja. Selanjutnya kita masukkan koordinat sistemnya dengan mengklik petanya, lalu klik kanan, lalu klik data frame properties. Kalau memang kecepatan bisa diulang-ulang aja videonya. Nah, lalu ini karena memang sudah dimasukkan ke favorit, mungkin diulang dari awal saja. Untuk mencari sistem koordinat ini, kita mengklik ini, projected coordinate system. Lalu kita klik UTM. Lalu klik WGS 1984. Ya. Lalu klik Southern Hemisphere. Nah, itulah. Ya. Kenapa di bagian selatan? Karena Indonesia sendiri berada di Bandar Lampung sendiri berada di bawah garis Khatulistiwa, yang berada di zona ya UTM zone 48S. Kenapa seperti itu? Karena memang dari sana seperti itu ya. Bukan karena JKT 48. Nah, itu dia. Lalu klik OK. Nah, ini petanya, JPEG-nya sudah tersetting ke dalam koordinat sistem yang ada. Lalu apa lagi? Udah itu muncul ini
ke customize, Ya, lalu kita ke customize. ke toolbars, cari namanya georeferencing. Kalian checklist dulu, kalau ini kan sudah ada Nah, checklist. ya, nih kita customize toolbar, lalu checklist georeferencingnya. Kalau memang sudah, ya udah, jangan di unchecklist ya. Nah, lalu selanjutnya ya muncul bar georeferencing di sini. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ini. Iya. Ya kan? Ya, lalu selanjutnya kita memasukkan titik ikatnya, yaitu memencet add control points yang berada di sini nih. Add control point. Nah, kita klik. Lalu kita titik-titikin nih. Ini kan udah ada grid-gridnya ya. Nah, cari grid terluarnya kalau bisa. Nah, cari grid terluarnya di sini. Di zoom in ya biar kelihatan. Nah, di sini terluarnya. Di sini bisa ya? Di sini. Pasin ya kalau bisa ya, seakurat mungkin. Kita klik. Lalu klik kanan ya? Iya. Klik kanan, input X dan Y. Nah, untuk input X dan Y, kita lihat X-nya ini di atasnya 52.000. Iya. Benerin. Nah, di sini ya. Nih. Nah, ikutin itu untuk X-nya, untuk Y-nya yang sebelah kiri. Nah, gitu. Ya. Kita input. Untuk X-nya berarti yang horizontal, yang Y-nya vertikal. Masukin angkanya. Yang X-nya 520.000. Lalu untuk Y-nya 9.410.000. Oke, lalu klik OK. Nah, kalau memang gambarnya seperti ini, itu nggak usah panik. Kita klik kanan di layer, lalu klik kanan di layer, lalu zoom to layer. Nah, maka akan muncul lembar kerja kita tadi. Oh ya, lalu selanjutnya itu ke kanan kan ya? Ya, berarti kita titiknya itu ke kanan ya. Berlawanan, searah jarum jam. Nah, ini titik kedua kita di sini. Lalu klik kanan, input X dan Y. X-nya itu 5.350.000. Kok mabuk gua. Ya udah tulis aja. Ya udahlah ya, pokoknya segitulah guys. Ya nih, abal-abal. Kita bukan YouTuber ya. Kita bukan YouTuber, jadi mohon maaf peliputan. Ganteng zaman. Ini 9.410.000 sama kayak yang tadi. So. Ikutin aja itunya X dan Y. Klik OK. Lalu klik OK. Kalau yang kayak gini lagi, pencet lagi, klik kanan di layer, zoom to layer. Lalu kita cari titik selanjutnya. Sini ya. Ya, ini paling dekat. Nah, di sini kalau. Oke, klik kanan. X-nya 535.000. Untuk Y-nya 9.395.000. Klik OK. Lalu selanjutnya titik terakhir ya, yaitu titik keempat. Kurang lebih di sini. Klik kanan, input X dan Y. Untuk X-nya itu 520.000. Untuk Y-nya itu 9.395.000.
Oke. Oke, tadi misal sudah dititik-titikin, jangan lupa kita pencet georeferencing, lalu kita update georeferencingnya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, nanti titik-titik tadi yang 1, 2, 3, 4 tadi itu titik-titiknya tadi hilang, artinya datanya sudah siap dipakai dan sudah tersistem sesuai dengan koordinatnya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kita membuat shape file dengan cara kita klik kanan di sini di katalog tadi, klik kanan folder di mana data kita berada, klik kanan lalu new, lalu shape file, new shape file, kita klik. Nah, misalnya kita ingin membuat poligon kecamatan Sukarame misalnya. Nah, feature type-nya diganti menjadi poligon. Oke. Lalu ini jangan lupa koordinat sistemnya dimasukkan yang tadi ya, WGS UTM 48S. Kita klik sekali. Oke. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya yaitu kita memunculkan editor bar dengan cara customize, lalu pencet toolbar. Selanjutnya kita klik editor di sini ya, di checklist. Oke, kalau sudah checklist, lalu kita, nah ini barnya di sini. Lalu kita klik editor dan start editing. Yang kedua. Oke. Kalau udah start editing, kita munculkan create features-nya. Nah, klik ini. Bukan. Create feature itu di mana ya? Di sini ya. Nah, ini dia. Klik create feature di sini, kita klik. Di editor klik feature. Nah, kita klik ya Kecamatan Sukarame tadi yang sudah kita buat save filenya. Klik. Nah, lalu kita klik poligon di sini. Nah, lalu akan muncul tanda plus ya, artinya sudah bisa diedit, sudah bisa bikin poligonnya. Kita klik sekali aja, sekali ya, ini ikutin aja lah, nggak akurat juga nggak apa-apa. Iya, masih belajar, masih yang penting buat poligon. Tapi nanti pada saat post test ataupun pengerjaan peta harus rapi, ngikutin detailnya. Nih, klik sekali sampai ketemu titik awal. Ya, ini nggak rapi juga nggak apa-apa ya. Nah, lalu ketemu titik awalnya di sini kan. Nah, kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya yaitu kita klik editor lagi di save edit ya. Save edit dulu. Save edit. Lalu kalau emang kalian udah nggak mau revisi lagi atau gimana, nah itu di stop editing. Nah, maka save filenya sudah jadi tadi yang poligon ya. Apabila salah titik itu bisa Ctrl Z, balik lagi, bisa di undo lagi. Terus kalau emang kalian misal mau rapihin gitu kurang, nah itu ulangi lagi kayak tadi, klik editor, start editing. Nah, kita pencet Kecamatan Sukarame di sini yang tadi, poligon yang tadi. Nah, baru kita tambahin di sini seret. Nah, misal kurang di sini gitu. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Nah, akan kayak gini nih. Nah, ini poligon. Selanjutnya bikin apa ya? Ini jalan ya. Oh, line ya. Tadi poligon ya. Sekarang bikin line. Sama seperti tadi, pencet editor, start editing, lalu create feature, lalu klik Kecamatan Sukarame tadi. Lalu kita bikin jalan, yaitu bikin baru berarti siapa ya? Oh iya, sorry guys.
Gua ngantuk. Maaf. Stop editing dulu. Ulang. Jadi bikin save Jadi kita bikin save file baru ya. Klik kanan, new, save file. Nah, lalu misal kita bikin jalan apa gitu ya, jalan kenangan boleh. Jalan kenangan. Nah, ini nih feature type-nya kita ganti menjadi polyline. Polyline karena jalan berupa garis. Nah, lalu pencet edit. Nah, sama seperti yang tadi menggunakan 48S. Klik OK. Nah, lalu seperti tadi, editor, start editing, lalu pencet create feature. Oke. Nah, lalu kita klik jalan kenangan yang tadi di sini, kita klik. Nah, ini line. Oke. Misal kita bebas ya bikin jalannya ya. Misal kita pengen ngikut jalan apa ya, santai. Nah, lalu misal kita pengen bikin jalan ngasal aja dah. Nah, kayak gini, klik sekali. Nah, misalnya jadi nih. Oh ya, misal kita udah berhenti di sini, ini klik 2 kali. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Lalu kita pencet editor, save edits, lalu stop editing. Nah, jalan kita akan seperti ini. Kalau misalkan kalian kayak gini susah melihat jalannya, yang poligon tadi yang Kecamatan Sukarame. Oh iya. Kalau emang ini misalnya poligon tadi ngalangin, ini di checklist saja di layer ya. Nah, baru nanti pakai yang polyline tadi diikutin. Iya, kayak gitu. Atau mungkin diulang lagi ya bikin jalannya ya. Ini kita hapus dulu. Biarin aja, biar paham mereka. Takutnya bisa ulangin lagi tadi katalog. Klik kanan di folder tadi, new, save file, misal jalan kenangan gitu ya. Feature type-nya kita ganti jadi polyline. Koordinat sistemnya UTM-48S. Oke. Klik OK. Siapa? Oh, mungkin kita ganti nama jadi Jalan Korpri misal. Oke. Lalu kita pencet editor, start editing, create feature. Ini pencet Jalan Korprinya di create feature-nya, lalu kita mulai buat jalannya. Misal jalannya di sini ya. Lalu misal ke sini gitu. Ke sini. Nah, misal akhirnya di sini kita klik 2 kali ya titiknya. Nah, akan seperti ini. Lalu kita klik editor, save edit, lalu stop editing. Maka akan muncul seperti ini. Nggak kelihatan ya. Mungkin misal kita nyalain. Nah, kayak gini hasilnya guys. Oke. Nah, lalu langkah selanjutnya kita bikin misal save file lain berupa poin ya. Kita klik kanan seperti yang tadi sama, lalu klik new, save file, lalu misal kita bikin apa ya, misal puskesmas gitu, misal puskesmas Korpri ada di berupa titik. Nah, ini poin ya, berupa poin. Editnya sama seperti tadi, koordinat sistemnya.
Oke, klik OK. Nah, lalu kita klik editor, start editing, create feature, lalu kita klik ini Puskesmas Korpri. Misal Puskesmas Korpri itu berada di sini, misal ya. Ini kita unchecklist dulu. Misal berada di sini, misal ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau sudah, Itu emang lu batasin 10 menit? emang kalau gratisan 10 menit. Oke, tadi kalau udah sampai sini, ini klik 2 kali nggak sih? Kalau titik klik 2 kali juga ya? Ini klik 2 kali berarti. Nah, oke, kalau sudah kita save edit, lalu stop edit. Nah, ini titiknya udah jadi tapi kecil ya. Kalau pengen digedein, kita klik ini di layer. Nah, ini size-nya digedein, misal 10 gitu kan ya, atau mau ganti warna gitu, merah gitu kan. Nah, klik OK. Nah, ini poin kita udah jadi ya di sini. Bisa kita checklist lagi Kecamatan Sukaramenya. Nah, kayak gini. Oke, langkah selanjutnya itu memunculkan label di save file kita itu dengan cara klik kanan di poligon kita Kecamatan Sukarame, klik kanan lalu open attribute table, lalu pencet ini ya, table option, lalu add field di sini ya. Lalu misal kita ingin membuat nama kecamatan ya, type-nya itu kita ganti menjadi teks. Oke, seperti ini, lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya itu kita klik editor di sini, start editing, lalu kita masukkan teks di sini, klik 2 kali ya. Nah, lalu kita klik misal Sukarame. Oke, Sukarame ya, lalu kita save edit, lalu kita stop editing, lalu kita close tabelnya, lalu kita klik label features. Nah, seperti ini ya, akan muncul Sukarame. Nah, kalau misalnya nggak muncul tulisan Sukarame, itu kayak gimana? Kita klik properties. Jadi ini sama semua nggak dipakai itu kan? Ya, sedang loading sebentar. Nah, lalu kita di layer properties ini kita klik labels ya, kita klik labels di sini. Ini kita centang label featuresnya. Nah, ini label fieldnya kita ganti. Misal di FID gitu kan. Nah, kalau di FID pasti munculnya, nah akan tulisan seperti ini 01 seperti itu. Nah, untuk berubahnya agar muncul menjadi tulisan Sukarame tadi yang kita buat, kita klik properties tadi. Kira udah kayak citraan Tapi nggak bisa sih ngeliat terbaik dari itu. Sebentar, sedang loading. Nah, suara nggak ada. Nah, seperti tadi mencet label. Nah, label fieldnya kita ganti ke kecamatan tadi ya. Kenapa ke kecamatan? Karena tadi, oke, kita pencet oke. Nah, kenapa kecamatan? Kita pencet label fieldnya karena tadi di attribute table-nya. Nah, Kecamatan Sukarame ini berada di field yang kecamatan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi cara munculkannya seperti itu. Nah, lalu kita misal pengen masukin label di poin, misalnya di poin tadi ya, di poin yang kita bikin tadi Puskesmas Korpri tadi. Nah, sama seperti yang tadi, kita klik kanan, open attribute table. Nah, ini table option, add field, lalu misal kita kasih nama Puskesmas.
Puskesmas. Nah, type-nya kita ganti menjadi teks seperti tadi. Oke. Lalu kita klik editor, start editing. Nah, lalu kita pencet ini. Klik 2 kali ya. Core free. Oke. Lalu kita klik editor lagi, save edit, stop editing. Lalu kita close tabelnya, klik kanan, properties, sebentar lagi loading. Ya, ini kita checklist label feature dan tabelnya. Label fieldnya kita ganti ke puskesmas. Oke. Lalu klik oke. Nah, ini kan udah muncul kan core free tadi. Oke, jadi seperti itu.